Oke, teman-teman, kita di part yang ini kita khusus ya, kita mau bahas masalah breeding nih. Kita secara ini spesial banget sih buat kita ya, dan buat teman-teman semua yang nonton, kita dikasih ilmunya tentang breeding ikan mas koki yang diterapkan di tempat ini gitu loh. Nah, boleh Om, gimana Om? Iya. Langsung dijelaskan aja Om. Nah, pertama-tama nih kita basic dulu mungkin biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, basicnya kalau gimana? kalau ini kan kita ada 2 kolam. Ini yang jantan, itu yang betina. Nah, ini kita dari yang jantan dulu nih. Oke, yang jantan. Nah, biasanya kalau teman-teman udah tahu mungkin lebih paling standar tuh kan kalau jantan tuh dia punya garam nih tuh di siripnya tuh. Ya. Nah, garam putih itu menandakan kan dia jantan. Nah, cuman biasanya kalau misalnya ini ada aja ikan yang dia jantan tapi garam di siripnya itu nggak terlalu kelihatan. Nah, kita ngeliatnya di pantatnya nih, di anal. Nah, kalau misalkan jantan, itu dia kebalikan sih dari manusia. Kalau misalkan jantan tuh dia malah mendelep. Bukan nonjol ya? Jadi dia di pantatnya ini rata. Oke. Nah, biasanya kalau betina itu bukan biasanya, kalau betina tuh dia di pantatnya ini dia kayak kutil gitu. Ada tonjolan ada lah ya. tonjolan. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya kalau misalkan ini siap buat kawinnya gimana? Nah, biasanya kalau di farm kita selalu rajin tuh ngecekin spermanya. Nah, biasanya kalau misalkan yang udah siap, nah ini kebetulan nih yang kita pegang random nih, dia spermanya banyak nih tuh. Tuh kalau kita urut pelan-pelan tuh kan keluar putih-putih tuh. Oke. Nah, tuh kita pegang urut pelan-pelan tuh. Tuh, Iya, kelihatan spermanya kan kelihatan tuh. Nah, Iya. berarti dia sudah siap untuk membuahi si telur. Dia udah siap kawin lah gitu. Nah, kalau jantan tuh sebenarnya sesimpel itu. Dan kalau misalkan jantan, dia tidak butuh size atau umur yang tua lah gitu. Maksudnya di size yang harus diharuskan gede gitu, enggak kalau jantan. Jadi ketika kalau jantan tuh umurannya kira-kira dia 4 bulanan atau 5 bulanan dan memang dia sudah nongol garam di sirip tuh sudah bisa dipakai. Oke, Gitu. jadi ukuran tidak menjamin juga Om ya, tapi kedewasaannya kalau dari betina, ini sekarang kita mainin Oke, betina. boleh kita lihat betinanya nih Om. Kalau yang di betina mungkin di size-nya bagus sih, sebenarnya size-nya agak gede ya. Bagus sih size-nya agak gede biar si penampungan si telurnya itu banyak. Oke. Nah, cuman ini contohnya ini memang nggak terlalu gede. Cuman umurnya lumayan tua gitu. Oke. Jadi ini kira-kira nih yang umur-umurannya udah di atas 7 bulan sebetulnya. Jadi kalau misalkan betina itu kita yang tadi udah aku kasih contoh kan dia polos ya, di Iya. kebalikannya nih, dia di siripnya nggak ada garam-garam putih. Nah, di pantatnya yang tadi aku bilang kebalikannya. Nah, dia kan nongol tuh ada kutilnya tuh. Iya, iya. Nah, dia nongol. Nah, kalau misalnya betina, kalau di farm kita, aku nggak mengharuskan si betina ini harus sampai dia keluar telur dulu baru dikawinin, nggak. Biasanya kalau kita ketika dia perutnya udah lembek kayak gini aja nih, ini kan kita kalau pegang nih udah lembek sekali nih, aku selalu pakai kawin aja. Karena biasanya walaupun kita pencet dia telurnya belum keluar, tapi biasanya kalau misalnya udah lembek kayak gini ditaruh di kolam kawin sih paginya pasti nelur aja. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman sih jangan ragu buat nyoba sih. Maksudnya memang mungkin nggak langsung jadi, cuman ya belajar terus lah gitu. Nah, ini rata-rata nih betina, dia kita cari yang perutnya udah lembek kayak gini aja, pokoknya tuh dipegang tuh udah lembek. Oke. Nah, itu biasanya kalau yang dipegang lembek kayak gitu dia udah siap buat kawin gitu. Oke, berarti tinggal kalau udah ketemu pasangan jantan dan betinanya kita Nah, langsung tinggal satukan. masukin aja di kolam kawinnya sama dikasih media yang biasanya akar-akarnya panjang tuh kan. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman mungkin di daerah rumahnya nggak ada kayak model eceng gondok apa kapu-kapu, ya mungkin biasanya teman-teman banyak yang suka pakai tali rafia diikat Oke, batu tuh, siap. nah, disuir-suir Paham. tuh. Ya. Nah, gitu. Itu Nah, bisa juga Om ya? ya, nah biasanya kalau misalnya ini kalau kita naruhnya di sore karena dia biasanya nanti proses kawinnya itu di pagi hari. Jadi kalau misalkan di pagi hari kita datang jam 8, biasanya kita langsung nyamperin ke kolam kawin tuh, kita angkatin si medianya. Kalau di sini kan pakai kapu-kapu. Nah, biasanya kita ngangkat. Nah, kalau telurnya udah banyak, nah buru-buru deh tuh indukannya Dipisahin. diangkatin. Jadi tinggal- Dua-duanya, jantan, betina? Semua. Kalau nggak Oke. nanti kan telurnya dimakanin sama mereka. Oke. Jadi sisain aja kalau misalnya memang telurnya udah nempel-nempel di media, tinggalin aja telur sama hanya aerator aerator ya. gitu. Berarti dari awal pun memang tidak pakai filtrasi ya, Nggak memang pakai- aerator nggak pakai dari aerator awal. aja, kalau nggak sih nanti pas netes jadi buraya kan Kesedot ya. kesedot langsung. Oke. Berarti setelah itu pisahin, kita tinggal tunggu. Iya. Berapa lama tuh biasanya Om? Proses dari telur sampai dia menetas. Kalau di farm itu rata-rata 2 sampai 3 hari. Dia udah netas. Nah, dan itu harus cuman pakannya nggak bisa yang lain, cuman butuh air aja. Dari hari pertama netas sudah langsung kasih makan atau masih ada? Biasanya kalau udah netes sih kita udah kasih aja sih kalau di sini. Oke, kasih tutup air kasih ya. aja. Nah, kira-kira nanti kalau udah 1 minggu up, udah umurnya 1 minggu ke atas, baru kita bisa mix bareng
apa Cacing sutra ya. Iya. Oke. Gitu. Berarti setelah itu, nah itu berarti kan di line A tadi Om ya? Nah itu di line Oke, A. di line Nanti A. ketika di line A itu ya di teman-teman mungkin kan apa namanya struktur kolamnya beda sama kayak gini ya mungkin. Karena pokoknya dimanapun kalian semua ngebreeding, nanti ketika misalkan size-nya kalian pembesaran si burayak yang baru netes itu sampai siap makan cacing dan kapan waktunya sudah mulai harus ditebar di pembesaran karena kan ketika dia anakannya apalagi banyak dia supaya tumbuh gede kan tempatnya kita mesti kasih yang lebih luas ya. luas kan. Nah nanti kalian mengkira-kirakan kira-kira oh nih size-nya kayaknya udah mesti pindah biar cepet gede gitu. Nah udah mulailah ditebar. Kalau gini kan kita bilang tadi di kolam deder kan. Ya kolam deder ini ya. Nah nanti kita udah mulai kasih pakan hidupnya nanti sudah di kolam pembesaran seperti ini. Oke, berarti Gitu. dari netas sampai 1 minggu up Iya. itu baru bisa di mix kasih makanan. Nah, kira-kira pindah kolam itu kira-kira 1 bulanan lah. Oke, berarti usia up lah. satu bulan up baru bisa pindah ke Iya. kolam Kalau pembesaran. masih kira-kira 1 bulanan tuh masih stay aja di situ. Oke, siap. Ah. Setelah pembesaran nih Om, itu ada proses waktu berapa lama lagi sebelum next ke step berikutnya? Biasanya minimal tuh kalau di sini tuh aku jual tuh 3 bulan kan. Jadi kalau misalnya dari proses pendederan di kolam B ini akhirnya sudah masuk ke dalam kolam D, itu minimal 1 bulan kita baru rilis. Oke. Jadi kira-kira kalau ditanya umurnya Total ya? start rilis itu kira-kira umurnya itu 3 bulanan. 3 bulan sudah bisa Iya. dijual. Itu sudah masuk kolam yang ada filtrasinya Iya, ya. betul. Berarti dari 1 bulan up sampai ke usia 3 bulan itu, Iya. ya itu dikasih pakannya apa nih Om? Nah kalau misalnya nanti dia umur 2 bulanan tuh itu sebenarnya pakai pelet-pelet yang kecil tuh udah bisa. Nah, biasanya kita menjaga supaya mereka gampang makannya tuh peletnya kadang kita rendam pakai air dulu. Oke. Nah, jadi kan dia lebih lembek tuh. Lunak ya, Jadi sedikit lunak. ketika si ikan itu nyamperin, nyicipinnya itu tuh udah lembek udah hancur. Oke. Gitu. Oke. Setelah itu 3 bulan dan sudah bisa Baru bisa dirilis. dirilis. Nah, itu kita udah tinggal membagi tuh Sortir, di situ, Om, ya? disortir di umuran segitu yang untuk reseller ini kualitasnya yang seperti apa, buat yang ke customer ini disimpenin Oke. buat yang itu pokoknya di fase Oke. itu kita udah mulai milah-milah lah Nah, gitu. kalau masalah sortir itu kita harus belajar lebih dalam lagi Iya. Om ya. Nah, itu pelan-pelan Gitu, lah. Itu pelan-pelan, itu nggak bisa langsung Pelan-pelan. semua satu-satu itu nggak bisa Om ya. Nah, itu pasti harus jam terbang karena Jam terbang ya. karena ikan itu yang kalian maksudnya yang kalian bentuk di rumah kalian masing-masing, di lahan kalian masing-masing, kalian akan apal gitu maksudnya karena di jenis yang sama, di bentuk yang sama, dirawat beda orang tuh pasti beda ini. Di orang yang berbeda. Jadi kalau misalkan kayak aku nih tugas nyortir nih dari burayak gitu, di aku pun dari burayak yang seperti ini, aku udah punya imajinasi, punya bayangan nanti ini gedenya akan menjadi seperti ini, seperti ini. Karena jam terbang itu Om ya. Nah, kalau ditanya kok bisa sih apa namanya Tahuan, tahu bisa tahu. itu pasti jawabannya cuma jam terbang aja karena sudah biasa tahu ikan yang seperti ini nanti gedenya Jadi jadi seperti ini. asetnya gitu. di sini Om ya. Iya, memang karena sebenarnya bukannya pintar apa jenius gitu, udah apal Udah aja biasa karena gitu, udah tahu. biasa, udah tahu Oke. bentukannya kayak gini nanti gedenya akan kayak apa gitu. Oke, siap. Berarti kurang lebih seperti itu Om ya. Iya. Dari awal indukan sampai bisa dirilis. Sama aku paling mau nambahin Boleh, sebelum penutupan sih buat teman-teman. Kan tadi kan kita dari awal udah lengkap tuh ya, ngebahas masalah kualitas, ngebahas masalah pembimbingan. Paling aku cuma nambahin ke teman-teman semua sebenarnya untuk ngerawatnya itu Mas Koki itu sebenarnya nggak ribet. Cuman karena kita memang sadari kalau Mas Koki itu memang kan dia ngeluarin kotoran itu banyak. Ya. Jadi aku ngasih catatan tuh yang mutlak itu sebenarnya Mas Koki itu ya harus filter lah gitu. Jadi ketika kalian filternya baik, kalian ngasih makannya dalam tanda kutip itu banyak gitu ya, kalian juga aman karena kan amoniaknya itu tersaring dengan baik gitu. Kalau misalnya kalian tuh Om aku cuman piara di filter talang nih, oh ikan kayaknya aku banyakin kasih makan kok gampang mati apa segala macam. Nah itu aku bilang balik lagi, sebenarnya filter yang kalian pakai itu harus berbanding sesuai gitu Sesuai ya. sama kolamnya atau akuarium yang kalian pakai gitu. Jadi kalau misalkan kalian hitungannya sebenarnya yang sering kali udah pelajaran di mana-mana udah dibahas sih minimal kan 30% ya. Maksudnya filter itu dari kolam atau akuarium itu 30%. Nah, makanya kalau misalnya kalian memang di rumah cuman punya filternya kecil, filter samping apa segala macam, ya berarti kasih pakannya memang nggak bisa banyak dan disesuaikan ya. ngurasnya pun Lebih jadi sering. lebih sering gitu. Tapi kalau misalkan filter kalian memang yang tadi aku bilang minimal di 30%,
kalian tuh pasti air yang udah pasti terjaga lebih jernih. Ketika dikasih makan yang banyak pun jauh lebih aman gitu. Makanya aku berbalik lagi selalu menekankan ke hobis-hobis baru. Sebenarnya rawat masuk itu nggak susah. Yang penting kalian memang dari awal sudah mau membela mengeluarkan sedikit budget memang biar kesananya itu enak lah gitu ya. Jadi bagusin dulu deh tempat ngerawatnya gitu. Maksudnya filternya dibagusin dulu karena pasti nanti efek jangka panjangnya kalian rawatnya pasti udah enak banget gitu. Tempat bagus, filtrasi Iya, bagus, betul. air bagus, Nah, ikan betul. udah pasti. Nah, ketika bagus sudah ada di fase itu, nanti mau loncat-loncat naik upgrade-nya tuh lebih enak. Tuh, Iya, maksudnya iya. ketika kalian nanti di situ rasa kepuasannya udah mulai pengen naik nih, ngerawat ikannya udah bisa sehat, pengen naik nih, pengen yang bisa ngejumbo segala macam. Nah, akhirnya kita pakai basicnya yang sama, tapi dimensinya aja yang Diperbesar ya. besar. Tapi kan kalian udah tahu basic dari awalnya gitu. Sudah Maksudnya belajar filterisasinya ya. baik gitu. Karena kalau ketika mau naik ke step yang lebih atas lagi, sebenarnya kalian tinggal dengan basic yang sama, cuman tinggal dibesarin aja. Karena kan Mas Koki kan sangat mempengaruhi mau besar pertumbuhannya, tempatnya lebih besar juga sangat berpengaruh. Nah, nanti balik-balik lagi ketika tempatnya sudah besar, ya isinya jangan terlalu kepenuhan juga gitu. Karena Iya. besarnya tempat sama kepenuhan itu dua poin yang sangat berpengaruh lah. Jadi Sangat sebenarnya nggak berpengaruh. ribet Om ya, Nggak tapi ribet. kita harus step by step, Iya. dinikmatin Iya. belajarnya Om ya, Pokoknya jangan harus pakai- langsung. harus filter aja, harus Ya, pakai siap. filter pokoknya. Nah, karena kita kalau bahas tadi sedikit, sorry Om, yang masalah makan banyak itu karena nanti ketika dibutuhkan saat proses grooming itu Om ya. Betul. Karena Iya, memang iya. nggak berasa gitu. Masih makan banyak, taunya kan memang tanpa disadari tuh filternya tuh tidak menampung dan memadai gitu kan. Iya. Nah, nanti ketika si airnya balik lagi ke dalam si akuarium atau kolamnya, itu sebenarnya ya air yang balik lagi masuk itu jadi bukan air yang bagus ya. sesuatu yang baru, tapi penyakit Penyakit gitu ya, maksudnya. amoniak segala iya, macam ya. semua ini. Iya, Gitu. oke, paham Om. Oke, thank you banget ya Om ya, ini Sama-sama. ilmu yang sangat berharga banget buat saya pribadi dan buat teman-teman semua pastinya. Thank you Om ya, sukses Ya. terus untuk Thank you. farmnya. Thank you. Terima kasih udah dikasih kesempatan kita Sama-sama, hadir main di sini sama-sama. belajar sama-sama. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.